Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Mahendra, NIM 1930702041. Di kesempatan kali ini saya ditemani teman saya, Taufik Hidayat. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu politik kontemporer. Jadi isu yang saya angkat pada video kali ini adalah tentang pro kontra pendirian Holywing Palembang. Jadi Holywing adalah sebuah tempat hiburan yang menawarkan sebuah konsep beer house. Saya mengenal nama Holywing sendiri ketika ada pemberitaan di media ketika Holywing menjadi sorotan publik setelah melanggar aturan PPKM Jawa Bali. Kasus tersebut viral setelah Holywing Kemang kedapatan mengadakan kerumunan di tengah pelaksanaan dan perpanjangan PPKM. Setelah kejadian tersebut, Holywing semakin menaikkan namanya dengan membangun cabang di berbagai daerah, salah satunya Palembang. Pendirian Holywing di Palembang itu diresmikan oleh Hotman Paris yang datang jauh-jauh dari Palembang. Menurut pernyataan dari Ratu Dewa pro terhadap pendirian Holywing, ia mengatakan bahwa Holywing itu hadir di Jalan R.A. Sukamto, tempat hiburan malam yang digadang-gadang sangat bergensi. Dinilai dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga Palembang sendiri dan menjadi salah satu sektor pajak hiburan dan restoran. Sedangkan pernyataan kontra dari Yan Choga sebagai calon wali kota melalui jalur independen menyampaikan, semakin kesini semakin menjadi sorotan publik. Mulai viral dulunya melanggar aturan PPKM Jawa Bali dengan hiburan-hiburan yang kelewatan batas dan merusak moral anak bangsa. Ketua Garda Api Sumsel ini juga mengajak seluruh masyarakat kota Palembang yang budaya Melayu dalam bingkai Palembang Emas Darussalam menolak tegas kehadiran Holywing di tanah ibu kota Bumi Sriwijaya ini. Di sini ditemani teman saya akan bertanya bagaimana pandangan saudara tentang pendirian Holywing di Palembang. Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, mungkin sama seperti Bapak Ratu Dewa itu tersebut yang sudah mengutarakannya. Jadi, kalau menurut saya pribadi, di suatu tempat ataupun suatu daerah, itu kan pasti bukan, itu menurut perspektif kita masing-masing ya, menurut pemikiran kita masing-masing. Jadi kalau menurut saya pribadi, di suatu tempat ataupun daerah itu pasti ataupun terdapat tempat-tempat yang mungkin tanda kutip kita harus menyediakan tempat hiburan malam, ataupun kalau kita bisa melihat warna ada hitam ada putih. Nah, di situ kita harus seimbang, harus menyediakan tempat hiburan malam itu tersebut. Saya menangkap bahwa tempat-tempat hiburan yang semacam itu harus diberi tempat khusus yang artinya dilakukan lokalisasi. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Ainur Rafiq ketika pelajaran mata kuliah beliau. Dia menyampaikan bahwa segala kemaksiatan itu memang pasti ada. Untuk itu harus dilakukan lokalisasi. Ia menyontohkan seperti tempat hiburan malam dan sebagainya harus diberi tempat khusus, misal ditempatkan di daerah jauh dari permukiman, dengan tujuan agar aktivitas tersebut bisa dikontrol oleh pemerintah. Lokalisasi itu berarti pemusatan suatu kegiatan pada wilayah yang terbatas dalam konteks perencanaan wilayah. Kata lokalisasi dapat berarti melokalkan beberapa aktivitas sejenis atau yang saling terkait satu sama lain pada suatu wilayah. Di dalam kehidupan ini tentu tidak terlepas dengan pro kontra. Jadi saya menghormati berbagai pandangan yang berbeda. Dalam hal ini, sebagai seorang muslim, bahwa Islam melarang segala bentuk kemaksiatan. Semua orang yang masih lurus fitrahnya dan jernih akalnya tentu tidak akan setuju dengan lokalisasi untuk dijadikan tempat maksiat atau pelacuran dengan alasan apapun yang mereka buat. Misalnya, mereka berkata lokalisasi itu bisa meminimalkan penyebaran penyakit menular seksual.
Kenyataannya justru memudahkan menular karena semakin memudahkan mereka menularkan. Teori bahwa PSK akan diperiksa rutin dan dipastikan mereka tidak ada penyakit menular ketika bekerja di lokalisasi, ini hanya sekedar teori yang dibuat-buat. Prakteknya sangat sulit memeriksa mereka dan membuat mereka mau sadar. Faktanya dari dahulu hingga sekarang penyakit menular seksual bertambah terus dan terus-menerus tiap tahunnya. Selanjutnya, mereka berkata, lokalisasi bisa meminimalkan kejahatan dan lokasi maksiat. Kenyataannya, justru dari lokalisasi lahir maksiat yang lainnya dan tentu mengganggu masyarakat. Anak-anak teracuni pikirannya di sekitar lokalisasi, memudahkan orang untuk menjadi PSK, memudahkan Germo untuk merekrut PSK generasi muda Indonesia untuk menjadi PSK. Belum lagi perkelahian, mabuk-mabukan, dan lain-lainnya di tempat lokalisasi. Dari penyampaian tersebut, saya menyimpulkan bahwa kita hidup di Indonesia sebagaimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam kehidupan berbangsa ini haruslah didasarkan dengan hukum agama. Tentang pendirian Holy Wing di Palembang, Sumatera Selatan, bagi saya itu dapat dikatakan sebagai investasi di kala kesulitan di masa pandemi, sebagai batu loncatan untuk meningkatkan perekonomian. Tetapi dengan adanya Holy Wing di Palembang, sedikit merusak citra Palembang itu sendiri sebagai Palembang Darussalam. Baiklah teman-teman, itulah yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.